Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamka. Saya akan memaparkan desain proses LPKS Berkat Mandiri yang mana ini menjadi proyek saya. Baik, sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih jauh. Nama saya Hamka. Saya lahir di Punggur Besar, tepatnya di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, tanggal 23 Maret tahun 1990. Alamat saya di Jalan Parit Berkat Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jabatan saya pada saat ini sebagai direktur dan sekaligus instruktur di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Berkat Mandiri Kabupaten Kuburaya. Nomor kontak person saya 085245 332407. Adapun sedikit riwayat prestasi yang pernah saya geluti di bidang desain grafis, yaitu juara 1 instruktur desain grafis tingkat Provinsi Kalimantan Barat tentang apresiasi GTK PAUD dan Dikmas tahun 2015. Baik, saya akan menjelaskan tentang modul desain proses terkait proyek yang akan saya kerjakan tentang Lembaga Pelatihan Kerja atau LPKS Berkat Mandiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan ya atau company profil, di mana LPKS Berkat Mandiri ini adalah lembaga pelatihan yang memang memiliki program pelatihan yang berbasis kompetensi. Adapun program yang dilaksanakan itu yang pertama adalah operator dan desain grafis, kemudian teknisi komputer, kemudian teknisi handphone, kemudian pelatihan tata busana. Lembaga kami sudah terakreditasi oleh BANPAUD dan PNF dan lembaga akreditasi LPK ya yang sudah berdiri tahun 2011 dan sudah meluluskan peserta didik ratusan orang dan alhamdulillah hingga saat ini sudah memiliki pekerjaan dan juga berwirausaha. Lanjut, di sini saya akan memulai dalam pengembangan proyek saya yaitu membuat peta konsep ataupun mind map, di mana mind map ini disusun adalah untuk memudahkan saya dalam menganalisis dan memetakan desain yang akan saya buat, baik itu logo maupun poster nantinya. Konsep yang dikembangkan dalam mind map ini adalah menggunakan 5W plus 1H, gitu. Di mana di sini dari 5W plus 1H ini nantinya saya akan dapat memetakan secara komprehensif apa yang menjadi dasar pemikiran sehingga mendapatkan desain-desain yang memang sesuai dengan apa yang menjadi keperluan ataupun karakteristik dari lembaga saya. Nah, hal yang pertama tadi setelah mind map saya dapatkan ataupun saya susun, nah dari mind map itu kemudian saya menyusunnya dalam bentuk design brief. Nah, desain brief ini adalah tujuannya adalah untuk mendeskripsikan proyek desain yang akan dibuat ya, di mana sesuai hasil dari pemetaan mind map. Nah, desain brief ini tentunya kita buat juga berdasarkan company profile ya ataupun karakteristik dari subjek dan objek yang ada dalam lembaga yang mana sudah dipetakan dalam mind mapping tersebut. Nah, di sini saya membagi dari terdapat 6 komponen dalam desain brief itu. Yang pertama adalah deskripsi proyek, di mana deskripsinya itu adalah pertama lembaga kami melaksanakan 3 program pelatihan, kemudian pelatihan yang diberikan itu adalah memang semuanya adalah pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian dari tujuan dari desain brief ini adalah untuk mempromosikan lembaga, kemudian membuat logo dan membuat poster. Nah, ruang lingkupnya yaitu yang pertama yang akan kita petakan dalam sebuah desain diambil dari karakteristik lembaga. Yang kedua berbasis pelatihan IT, kemudian diambil juga dari ikon daerah yaitu ikon Kuburaya, Kabupaten Kuburaya. Nah, targetnya yang akan dibuat nantinya melalui desain brief ini yang pertama adalah logo, kemudian yang kedua adalah poster. Nah, media yang kami gunakan yaitu berbasis aplikasi. Yang pertama itu adalah Adobe Illustrator, kemudian yang kedua adalah Photoshop. Nah, adapun target waktu pelaksanaan dalam mendesain ini yaitu sebanyak ataupun berdurasi kira-kira 4 jam.
Nah, inilah yang pertama yang saya petakan setelah tadi mendesain dari desain brief tersebut. Kami mencoba untuk memetakan secara lebih detail, yaitu pertama melalui mood board. Nah, mood board ini adalah secara visual adalah menerjemahkan dari hasil mind mapping yang sudah kita buat sebelumnya, di mana di sini lebih spesifiknya adalah untuk menentukan ataupun memetakan dari sisi vektor gambar dan warna. Nah, karena memang gambar dan warna ini memang harus kita petakan terlebih dahulu ataupun kita analisis melalui mood board ini, di mana terdapat tiga warna yang sudah kita analisis dari melalui board-board ini, tentunya yang berdasarkan dari pencarian gambar yang dominasi. Yang pertama itu adalah warna untuk krim, kemudian hijau, kemudian biru. Nah, ini memang juga sejalan dengan visi misi yang ada di lembaga kami. Nah, dari mood board ini, maka terjadilah yang pertama itu yang akan kita buat tadi sesuai dengan yang di desain brief, yaitu untuk pembuatan logo. Nah, dari mood board tadi tentunya sebelum kita membuat logo ya, kita sebaiknya diminta ataupun untuk membuat sketsa logo. Di mana sketsa logo ini adalah teknik ya, teknik untuk kita menentukan ataupun mengarang ataupun mendesain ataupun merancang apa yang akan kita ciptakan ataupun apa yang kita hasilkan dari logo lembaga kita. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah keyword. Nah, keyword ini merupakan kata kunci di mana nantinya akan menjadi dasar pemikiran untuk kita membuat objek maupun elemen yang ada dalam sketsa. Nah, di sini di lembaga saya ada tiga keyword ya, yaitu yang pertama unggul, kompeten, dan berkualitas. Nah, dari tiga keyword ini kemudian kita eh, analisis ataupun kita terjemahkan lagi menjadi visualisasi yang mana diklasifikasi menjadi eh, tipe logo itu sendiri. Yang pertama adalah tipe tipografi, di mana tipe tipografi ini didominasi untuk penggunaan teks ya ataupun huruf yang bisa dijadikan sebuah logo. Nah, contoh-contohnya dapat dilihat di layar ini. Kemudian deskriptif itu adalah mendeskripsikan apa yang eh, terdapat dalam keyword tersebut. Misalnya di sini kompeten, apa yang bisa kita deskripsikan dalam bentuk visual. Kemudian abstrak itu adalah komponen ataupun elemen-elemen yang bisa diurai dari mulai keyword satu sampai keyword ketiga, tentunya yang berkaitan dengan keyword dan eh, warna yang ada dalam moodboard yang sebelumnya di atas. Kemudian geometris yaitu tentang tipe bentuk ya, di mana di sini saya terdapat menyimpulkan ada tiga bentuk, yaitu pertama balok lurus ya yang saya ambil, kemudian balok miring, kemudian tanda centang ataupun tanda kompeten. Kemudian organik yaitu bentuk-bentuk yang tidak simetris ataupun tumpul, yang mana di sini saya sudah menggabungkan dari beberapa bentuk yang memang sudah saya buat sebelumnya. Nah, dari beberapa sketsa inilah sehingga dasar-dasar pemikiran ataupun kata kunci ataupun analisis secara spesifik itu sudah dapat saya temukan, sehingga dari berbagai sketsa ini dapat saya simpulkan dan dapat saya benahi ataupun dapat saya lengkapi, yaitu untuk membuat atau menarik sebuah logo. Nah, logo itu saya tarik ataupun saya ambil yaitu sebanyak tiga. Tujuannya adalah supaya nantinya dapat perbandingan eh, yang lebih baik lagi tentunya. Nah, yang pertama saya pilih yaitu logo yang pertama yang berbentuk padi, yaitu kemudian berbentuk panjak ataupun berbentuk model kerajaan kubu. Ini warnanya adalah warna krim ya ataupun oranye, ini yang sudah digradienkan. Nah, yang mendasari pemilihan logo yang pertama ini saya adalah karena sesuai dengan karakteristik ataupun ikon yang ada di daerah ya yang pertama. Yang kedua, pengambilan elemen sesuai tadi yang elemen yang dominasi terbanyak itu adalah bentuk balok. Nah, yang kedua itu adalah logo yang kedua itu
kami mengambil bentuk logo kerajaan juga, tetapi yang divisualisasikan dalam bentuk yang lebih sederhana begitu, tidak mirip aslinya, tetapi penggabungan. Artinya ada bentuk kompeten dan ada bentuk ikon kerajaan tersebut. Nah, dua warna ini juga diambil dari hasil pemetaan yang sebelumnya yang ada di Modboard. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk tulisan ya, yaitu LPKS Berkat Mandiri, yang juga di situ salah satunya ada elemen ikon daerah yaitu ikon kerajaan juga, kemudian ikon bentuk balok miring sesuai juga dengan yang didominasi tadi yang terdapat dalam sketsa logo. Nah, ketiga inilah yang menjadi pilihan saya untuk lebih jauh lagi mendalami apa yang bisa saya tarik kesimpulan supaya dari ketiga logo ini memang terwakili dari sketsa, kemudian dari mind mapping yang sudah saya petakan di awal tadi. Yang pada akhirnya saya memetakan yaitu logo yang ini yang saya pilih yaitu logo balok seperti bentuk kerajaan, kemudian logo eh, geometris yang miring, kemudian lancip, yang kemudian ini bisa diterjemahkan sebagai lambang kompeten, di mana lambang kompeten itu salah satu juga yang menjadi keyword yang ada di dalam lembaga saya, dan juga yang menjadi salah satu konsentrasi dari lembaga kami, di mana memang kami memiliki program-program, semua program itu berbasis kompetensi. Nah, saya menganggapnya pemilihan logo ini adalah keterwakilan dari seluruh desain logo yang sudah saya buat, dan juga berdasarkan analisis yang sebelumnya sudah dipetakan melalui mind mapping dari sisi warna, dari sisi bentuk, dari sisi karakteristik dan lain sebagainya. Ya, inilah yang saya anggap merasa terwakili. Berikutnya, setelah membuat logo, maka proyek berikutnya saya akan membuat poster. Di mana sebelum membuat poster ini, saya membuat sebuah desain menggunakan Stylescape. Nah, Stylescape ini bertujuan untuk merancang proses pemetaan elemen, keyword, dan profil lembaga untuk menjadi poster. Nah, salah satu spesifikasinya itu adalah kita memetakan gambar-gambar yang terdominasi yang ada di moodboard, yang kemudian bisa kita bentukkan di dalam Stylescape ini, kemudian memetakan warna, kemudian menspesifikkan bentuk-bentuk yang memang bentuk asli yang kemudian bisa kita bentuk menjadi sebuah bentuk vektor ataupun bentuk yang menyerupai, sehingga desain poster yang akan kita buat nanti itu akan memunculkan desain yang karakteristiknya sangat sesuai dengan yang ada di lembaga kita. Artinya dengan adanya Stylescape ini kita akan memiliki gambaran yang cukup baik untuk mendesain sebuah poster. Nah, bentuk ini memang saya ambil tadi berdasarkan dari mind mapping, kemudian yang kedua adalah berdasarkan dari mood board, mulai dari pemetaan warna, kemudian pemilihan gambar, kemudian pemilihan bentuk elemen ataupun objek yang sudah saya masukkan. Sehingga ketika saya bangun poster itu akan terjadi sketsanya seperti ini. Nah, sketsa poster ini adalah untuk memudahkan saya dari komposisi letak ya. Nominasi adalah komposisi letak dan objek ya. Karena dengan adanya sketsa ini tentu kita dalam desain poster itu akan lebih mudah untuk merancang ya secara visual kepada konsumen ataupun kepada masyarakat. Nah, seperti ini kira-kira poster yang sudah saya desain. Tentunya hasil desain ini adalah berdasarkan dari Stylescape yang sudah saya susun, dari beberapa Stylescape yang saya buat, mulai dari pemilihan warna, mulai dari dominasi gambar, mulai dari dominasi elemen, penggunaan elemen, kemudian warna, dan
secara tata letak ya yang tadi sudah dibuat dalam sketsa poster. Harapannya juga tentu kenapa saya memilih dua poster ini karena memang secara visual itu sudah menggambarkan dan mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan saya yang ada dalam company profil saya yang saya jelaskan di awal tadi. Yang mana salah satunya adalah kita melaksanakan pelatihan yang berbasis kompetensi, yang kedua adalah kita melaksanakan pelatihan yang memang ingin memiliki tujuan yang berkualitas dan unggul. Nah, semua ini tergambar secara visual dalam poster yang sudah saya desain ini. Nah, mungkin hanya itu paparan yang bisa saya sampaikan dalam panduan ini ataupun tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.